Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minal syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat ini. Dengan kalimat ini karena Allah masih menyempurnakan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, yang mana tidak semua orang dapat merasakan hawatul iman, tidak semua orang dapat merasakan manisnya dan indahnya Islam. Kemudian yang kedua, salawat wassalam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita, beliau yang telah menuntut kita dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam wal iman. Beliaulah yang dengan cucuran keringatnya dan dengan perjuangan beliau dengan para sahabatnya, beliau dapat menjadikan Islam sebagai agama yang paling mulia di antara agama-agama lainnya. Mari kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan kalimat solawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia beserta para dewan juri yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang bertemakan pentingnya kesadaran beragama bagi para pemuda ataupun remaja. Kesadaran beragama makna lainnya adalah taufik atau hidayah, yang mana seseorang pasti Allah berikan, setiap orang mau kafir mau muslim pasti Allah berikan sinyal hidayah supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal, untuk kembali mentaati Allah, untuk kembali mentauhidkan Allah, untuk kembali mengisahkan Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tetapi sinyal ini, akan tetapi taufik ini, kesadaran ini tidak semua orang mengambilnya. Ada orang yang sudah dapat hidayah tetapi dia mengabaikan begitu saja. Kesadaran beragama bagi para pemuda sangatlah harus kita pahami dengan penuh, dengan betul, dengan baik. Mengapa? Karena kita lihat di zaman sekarang para pemuda kita, para remaja kita, apa yang mereka sibukkan sehari-harinya, apa yang mereka pikirkan sehari-harinya, apa yang mereka lihat sehari-harinya, rutinitas apa, rutinitas seperti apa, contoh yang mana dijadikan mereka panutan, contoh yang seperti apa yang mereka menjadikan sebagai idola, yang mereka jadikan sebagai suri tauladan. Jujurlah saudara, di negeri ini sudah banyak sekali kerusakan terhadap anak muda. Perkembangan zaman yang membuat anak muda semakin jauh dari agama Allah. Mengapa? Karena mereka tidak paham, mereka tidak sadar beragama. Karena jikalau mereka sadar, tentulah mereka taat kepada Allah Azza wa Jal. Perlu diingat saudara, kisah Ashabul Kahfi. Mereka adalah orang-orang kaya, tapi mereka beriman kepada Allah. Mereka orang-orang yang kaya yang beriman kepada Allah. Lalu mereka meninggalkan penduduk mereka dan mereka berpindah. Mereka berhijrah keluar dari penduduknya yang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Perlu diingat saudara bahwa Nabi Yusuf pada saat digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Beliau Nabi Yusuf usianya masih sangat muda. Perlu diingat saudara, sejarah peradaban di Turki Utsmani, yaitu Al-Fatih, umur beliau baru 21 tahun, yang mana relatif masih terbilang muda. Beliau bisa mentaklukkan kota Konstantinopel dalam waktu yang sekejap saja, dalam waktu yang singkat. Sungguh pemuda adalah masa-masa emas yang mana Allah sendiri telah menjelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali ia akan ditanya untuk umurnya, apa yang ia gunakan. Umur yang selama Allah berikan kepada kita apa yang kita lakukan, kita gunakan untuk apa waktu ini. Yang kedua,
pada masa muda. Apa yang kita isi pada masa muda, Allah akan tanya semua itu. Kemudian setelah kita mengetahui betapa pentingnya masa muda, betapa masa muda menjadi masa-masa emas yang selalu didambakan oleh banyak kaum, oleh banyak orang, maka tentu motivasi apa? Bagaimana sih kiat-kiatnya menjadi pemuda yang sukses, menjadi pemuda yang taat, pemuda yang sadar akan beragama kepada Allah Azza wa Jalla? Tentu yang pertama adalah ilmu. Tidak boleh tidak, maka majelis ilmu ini harus selalu diisi oleh para pemuda. Makanya zaman sekarang para ulama kita, para asatid dan asatidah kita, mereka cerdas-cerdas. Mereka tahu bahwa sumber kerusakan bangsa dimulai dari anak muda. Maka mereka mengajak, mereka berdakwah kepada anak-anak muda. Karena itu, jikalau pemudanya sudah baik, jikalau mudanya sudah teratur untuk selalu taat kepada Allah, maka tak heran mereka akan melahirkan generasi setelah itu, generasi yang berguna bagi bangsa, generasi-generasi yang luar biasa, generasi-generasi penolong agama Allah. Para sahabat Nabi, para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, mereka menjadi kekar jiwa dan raga mereka karena iman yang tertanam di dalam hati mereka. Dan iman muncul karena adanya ilmu. Ilmu merupakan pupuk iman. Apabila ilmu tidak ada dalam tubuh seseorang, maka iman pun akan lemah, akan seperti kerupuk yang dipukul langsung pecah. Begitu saja, kita harus mendapatkan iman yang baja, iman yang kuat, iman yang kokoh, dengan cara selalu hadir di majelis ilmu, selalu hadir di majelis ulama, selalu hadir di majelis Rasulullah, di majelis Rasulnya Allah, yang Allah selalu merahmati dan memberkahi. Setelah itu saudara, yang perlu dilakukan agar kita sadar dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat dengan sebenarnya padanya. Yang kedua adalah selalulah membaca Al-Quran, selalulah bersama Al-Quran, selalulah jangan jauh dari Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk, Al-Quran merupakan nur, Al-Quran adalah hidayah. Niatkan yang kokoh, tidak akan kembali lagi. Niatkan sungguh-sungguh, niat tidak akan mengulangi. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubahnya sendiri, sebagaimana firman-Nya Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sama sekali tidak akan mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, kecuali mereka yang mengubah diri mereka sendiri. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha dulu. Artinya kita harus berikhtiar sekuat mungkin agar Allah dapat merubah hidup kita menjadi lebih baik. Allah akan nilai setiap perubahan sekecil apapun itu untuk hijrah di jalan Allah, insya Allah. Dan semoga setelah ini kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, menjadi pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang diberikan oleh Allah kesadaran, yang dibanggakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.